sesi sebelumnya saya sudah ya menjelaskan kepada Anda tentang user Peer-to-Mat ya. Ada beberapa grup ya seperti server, store admin dan admin. Nah, kali ini kita akan melakukan pendaftaran user baru tapi melalui ya halaman front end ya. Anda bisa mengklik register yang ada di modul Peer-to-Mat ya, klik seperti ini. Nah, kita bisa mengisi data-data yang diminta atau ya kita sebagai pengunjung web ya atau calon pembeli bisa langsung memilih ya produk-produk yang ingin kita beli dulu. Ya, misalkan saya akan membeli produk ini ya, Quran Player 1, klik continue. Nah, otomatis di sini shopping chart-nya akan ada catatan satu produk harganya ini. Nah, di yang lain misalkan saya pilih ini misalnya. Kemudian saya coba klik yang ini dan ini. Oke, misalkan sudah, jadi ada 4 produk. Klik show chart untuk menampilkan keranjang belanja. Ya, kita langsung misalkan check out. Nah, untuk bisa ya melanjutkan proses check out, kita harus login dulu. Nah, kalau kita belum memiliki username, berarti pilih new untuk melakukan pendaftaran dulu. Oke? Ya, tapi untuk kali ini shopping chart-nya saya batalkan saja. Jadi saya hapus. Oke. Nah, saya akan melakukan pendaftaran user baru dari fasilitas ini saja. Nah, di sini saya masukkan emailnya ya. Jadi email yang belum didaftarkan di user ini ya. Nah, jadi saya harus memiliki alamat email yang lain. Ya, misalkan seperti ini, username-nya misalnya ini saja. Password-nya apa? Confirm password serta tuliskan ini data-data yang dimintanya. Nah, misalnya data-datanya seperti ini. Jadi yang ada tanda bintangnya harus diisi ya, tidak boleh tidak. Ya. Checklist ini kita setuju dengan peraturannya. Anda bisa klik ini untuk melihat peraturannya. Oke. Ya. Ini nanti bisa diganti. Oke, sudah. Kita klik send registration. Nah, kali ini saya cek email. Apakah konfirmasinya terkirim ke email saya? Dan ternyata tidak ada email yang baru ya di akun email saya. Ini kenapa? Ya, mungkin pertama Anda sedang tidak terkoneksi ke internet karena ini kan di localhost ya. Kemudian selain itu ya, Anda coba checklist di bagian global configuration di site ya. Anda perhatikan di server. Nah, di sininya terpilihnya PHP mail function ya. Kemudian berarti menggunakan ya fungsi PHP pengiriman email ya. Nah, sekarang saya coba klik di WAM server ya, icon WAM server. Pilih PHP ini. Ada bagian yang harus kita ganti. Kita cari saja file edit find di bagian mail function. Nah, ini SMTP-nya tertulisnya adalah localhost. Padahal localhost ini kan tidak bisa tidak terhubung ke internet maksud saya, dan tidak bisa dijadikan sebagai
SMTP server. Kita ganti saja dengan SMTP server dari ISP kita, karena saya menggunakan Speedy. Ya, saya tulisnya adalah smtp.telkom.net. Ya. Untuk Anda yang menggunakan koneksi internet selain Telkom Speedy, Anda harus tanyakan ke ISP tempat Anda berlangganan internet. Apa ya alamat SMTP server dari server ISP Anda ya. Oke, ini saya close, saya simpan. Kita restart dulu ya WAM servernya. Klik, pilih restart all. Kalau warna putih seperti ini berarti proses restartnya sudah selesai. Oke, nah Anda coba klik di sini, di komponen, Virtumat, kemudian di user, ini sudah ada user baru. Tapi ya kalau Anda klik di set user manager, itu belum di enable karena ya pada bagian site configuration-nya ya kita memilih di bagian servernya user setting. Nah, ini walaupun allow user registration ya di registrasi user diizinkan, namun harus melakukan aktivasi di email user tersebut ya. Nah, kali ini biarkan saja dulu ya. New user account activation-nya yes. Kita lihat. Nah, saya akan hapus dulu ya. User hasil pendaftaran tadi ya. Hapus manual dulu. Oke, sekarang kita lakukan pendaftaran lagi. Nah, sudah saya lengkapi ya data-datanya. Oke, klik ini untuk setuju. Oke, tunggu. Nah, ini ya, berdasarkan keterangannya sudah dikirim. Oke, tapi akun tadi belum bisa diaktifkan ya. Maksud saya belum bisa digunakan karena kita harus melakukan aktivasi dulu. Saya buka inbox emailnya. Apakah ada yang masuk? Belum juga ya. Nah, oke. Nah, sudah. Ini ada. Oke. Ini jadi email yang dikirim secara otomatis dari sistem website Joomla kita. Ya. Oke, klik ini untuk melakukan aktivasinya. Oke, ini. Aktivasinya sukses. Nah, kita klik di halaman administrator Joomla. Ya, saya klik di site user manager. Ya, nah, akan bertambah satu user dan langsung aktif ya, karena tadi kita sudah mengaktifkan melalui emailnya. Oke. Jadi dengan username yang saya daftarkan tadi, oke, saya sign out dulu dari emailnya. Ya, saya bisa login ya di halaman front end. Ya, tadi saya gunakan username-nya IGN2, kemudian masukkan password-nya. Oke, login. Nah, tentu saya hanya bisa mengakses akun maintenance karena ya grup dari user yang saya daftarkan ini ya secara otomatisnya hanya sebagai shopper atau ya pelanggan belanja saja. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah login ke halaman front end Joomla ini, maka kita bisa berbelanja kemudian langsung melakukan proses checkout tanpa perlu login lagi. Tapi untuk kali ini saya akan logout ya.